Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pengikut, para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, kita patut untuk bersyukur kepada Allah karena masih memberikan kesempatan dan kekuatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menjalankan berbagai macam aktivitas-aktivitas. Teriring harapan dan doa, mudah-mudahan aktivitas-aktivitas kita semuanya yang baik diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala mungkin tindakan-tindakan yang kurang baik mudah-mudahan itu semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para pengikut dan pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita dalam edisi khusus dan edisi spesial bulan Ramadan. Pembahasan kita tentang masalah fiqhuz zakah, fikih yang menerangkan tentang zakat, ketentuan-ketentuan yang berlaku dan patut untuk diperhatikan ketika kita semuanya akan melaksanakan ibadah zakat. Yang mana sudah kita bahas semuanya tentang bagaimana ketentuan zakat emas perak, ketentuan tentang zakat uang tabungan, dan kemudian juga zakat tentang perniagaan. Maka pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan yang ditunggu-tunggu dan akan dilaksanakan di akhir bulan Ramadan, yaitu pembahasan tentang zakat fitrah, atau memiliki nama lain dengan zakatul abdan, zakat badan kita semuanya. Kira-kira menurut pandangan fikih madhab Imam Syafi'i tentang masalah zakat fitrah ini seperti apa hukum-hukumnya? Dan sebagaimana yang telah lalu, pijakan kita dalam membahas tentang hukum-hukum ini, kita merujuk kepada keterangan-keterangan yang disebutkan di dalam kitab Umdatus Salik, suatu keterangan kitab bernuansa madhab Imam Syafi'i yang ditulis dan dikarang oleh beliau Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri. Dalam hal ini beliau memberikan pernyataan tentang siapakah orang-orang yang wajib untuk melaksanakan zakat fitrah. Beliau mengatakan, tajibu ala kulli hurrin muslimin. Zakat fitrah ini wajib dilaksanakan oleh setiap orang merdeka dan beragama Islam. Jika kita merujuk pada peristiwa atau kenyataan yang ada pada hari-hari sekarang, semua orang di dunia ini merupakan orang-orang yang merdeka. Namun tidak semua orang merdeka itu wajib untuk melaksanakan zakat fitrah. Khusus bagi mereka orang-orang yang beragama Islam, dia wajib untuk melaksanakan zakat fitrah. Sehingga siapapun di antara kita yang beragama Islam, bagaimanapun kondisi finansialnya, pada dasarnya mereka semuanya wajib untuk melaksanakan zakat fitrah. Namun apakah berhenti di situ? Ternyata tidak. Ada beberapa ketentuan-ketentuan berikutnya yang penting untuk kita perhatikan. Sebagaimana keterangan itu disampaikan oleh beliau Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri dalam kitab beliau Umdatus Salik. Beliau menyatakan ketika sudah dua syarat ini sudah terpenuhi, maka ketentuan berikutnya adalah idza wajada ma yu'addihi fil fitrati fadilan an qutihi wa quti man talzamuhu nafaqatuhu wa kiswatuhum lailatal aidi wa yaumahu. Orang merdeka yang muslim wajib untuk membayar zakat fitrah apabila dia memang punya harta yang bisa dipakai untuk membayar zakat fitrah. Yang mana ketentuan harta ini fadilan an qutihi, lebih dari kebutuhan pokok dia sendiri. Maksud kebutuhan pokok adalah makanan pokok dia sendiri. Wa quti man talzamuhu nafaqatuhu. Begitu juga dengan kebutuhan makanan pokok bagi orang-orang yang wajib untuk dia beri nafkah. Begitu juga dia memiliki sesuatu atau harta yang lebih dari kiswatuhum lailatal aidi wa yaumahu, untuk memberikan pakaian kepada dirinya dia sendiri, begitu juga pakaian untuk orang-orang yang wajib dia berikan nafkah. Sebagaimana yang telah kita ketahui dalam pembahasan masalah kewajiban memberi nafkah, orang-orang yang wajib untuk diberi nafkah bagi seorang laki-laki adalah satu, istrinya sendiri. Lalu kemudian anak-anaknya. Lalu kemudian orang tuanya. Orang tua di sini yang dimaksud adalah orang tua kandung.
Maka ketika istri, anak, dan orang tua ini merupakan orang-orang yang wajib untuk diberikan nafkah, maka mereka juga merupakan orang-orang yang wajib untuk diperhatikan nafkahnya di malam hari Idul Fitri dan juga pada hari Idul Fitri itu sendiri. Jika sekiranya dia ini memiliki harta dan harta itu cukup untuk memberikan nafkah kepada istri, nafkah kepada anak, nafkah kepada orang tua kandungnya, dan ternyata masih ada lebih, maka harta lebih inilah yang wajib untuk dipakai dalam penunaian zakat fitrah. Namun jika sekiranya ternyata dari harta yang dia punya ini terhitung habis untuk memberikan nafkah kepada istri, anak, dan orang tua, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan zakat fitrah. Dan perlu diingat juga, sebagaimana pada pembahasan masalah fikih munakahat tentang masalah nafkah, nafkah yang dimaksud di sini adalah memberikan kebutuhan makan untuk mereka semuanya. Kebutuhan makan untuk istri, kebutuhan makan untuk anak-anaknya, begitu juga dengan kebutuhan makan bagi orang tuanya. Dan itu pun dengan syarat ketika orang tua yang dia punya adalah orang tua yang dalam kondisi mu'siron, dalam kondisi tidak mampu. Begitu juga dengan anaknya. Memang anaknya masih mu'sir atau masih belum balik. Jika memang kondisi anak dan orang tuanya adalah kondisi mu'siron, maka mereka wajib untuk diberikan nafkah. Nafkah ini hukumnya adalah wajib. Jika seandainya harta yang dimiliki oleh seseorang ini setelah dibayarkan untuk nafkah istri, anak, dan orang tua ini ternyata terhitung habis, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan zakat fitrah. Namun ternyata jika lebih, maka dia wajib untuk membayar zakat fitrah. Demikian juga disyaratkan ketika dia itu wajib untuk membayar zakat fitrah, syaratkan bagaimana? Wa an dainin wa maskanin wa abdin yahtajuhu. Harta yang dia punya juga berlebih dari hutang yang seharusnya dia bayar atau sudah jatuh tempo di saat itu. Jika seandainya ada orang yang dia itu punya hutang dan dia berkewajiban untuk melunasi hutang-hutangnya, dan memang sudah jatuh tempo di hari Idul Fitri itu sendiri, atau jatuh temponya adalah di malam Idul Fitri itu sendiri, dan seandainya harta yang dia punya ini dipakai untuk membayar hutang yang menjadi tanggungannya dia, dan ternyata terhitung habis, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan zakat fitrah. Namun jika ternyata dia masih punya hutang, dan seandainya hutang ini jika dilunasi masih ada harta yang lebih, maka dia tetap wajib untuk melaksanakan zakat fitrah. Atau seandainya dia punya hutang, namun tempo hutang yang harus dia bayar ini bukan di waktu Id, atau bukan di malam Id, akan tapi masih kurang 15 hari berikutnya, atau masih kurang 30 hari berikutnya, atau lebih lama lagi, maka ketika malam Id atau pada hari Id itu dia masih punya kecukupan harta, maka dia juga wajib untuk membayar zakat fitrah. Ini merupakan ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan ketika seseorang ini akan melaksanakan zakat fitrah. Jika memang harta yang dia punya ini masih cukup setelah dipakai untuk membayar nafkah istrinya, nafkah anak-anaknya, nafkah orang tuanya, masih cukup ketika untuk dipakai untuk membayar hutang, untuk kebutuhan rumah, listrik, air, dan lain sebagainya, maka jika masih ada lebih, dia wajib untuk membayar zakat fitrah. Namun jika seandainya terhitung habis, maka dia tidak wajib untuk membayar zakat fitrah. Beliau kemudian memberikan keterangan falau fadula ba'duma yu'addihi lazimahu ikhrajuhu. Jika memang masih ada harta lebih setelah membayar itu semuanya, maka dia lazimahu ikhrajuhu. Dia wajib untuk membayar zakat. Ini ketentuan pertama. Dia wajib membayar zakat untuk dirinya dia sendiri. Keterangan berikutnya, wa man lazimathu fitratuhu lazimathu fitratu kulli man talzamuhu nafaqatuhu. Selain dia itu juga wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya dia sendiri, dia juga wajib untuk membayar fitrah bagi orang-orang yang wajib dia beri nafkah. Misalkan ada seorang laki-laki yang dia itu punya istri, dia punya anak, dan dia juga punya orang tua. Yang mana istri, anak, dan orang tua ini merupakan orang-orang yang wajib untuk dia beri nafkah. Maka ketika dia wajib memberikan nafkah model seperti ini,
dia si laki-laki ini juga wajib untuk membayarkan zakat fitrah mereka semuanya. Sehingga si laki-laki ini bukan cuma membayar zakat fitrah untuk dirinya dia sendiri, namun dia juga membayarkan zakat fitrah istrinya, membayarkan zakat fitrah anak-anaknya, membayarkan zakat fitrah orang tuanya. Ketika mereka semuanya wajib untuk diberikan nafkah. Sehingga berarti jika seandainya mereka-mereka semuanya adalah orang-orang yang tidak wajib untuk diberikan nafkah, maka juga tidak wajib untuk dibayarkan zakat fitrahnya. Contoh misalkan ada seorang laki-laki yang dia punya anak. Namun ternyata anak yang dia punya ini, anak kandung maksud saya, dia sudah balik dan dia sudah kerja. Yang mana dari kerjanya dia ini sudah bisa mencukupi kebutuhan si anak ini sendiri. Si anak bisa hidup dengan hasil kerjanya dia sendiri, tanpa bergantung kepada orang tuanya. Maka ketika kondisinya seperti ini, orang tua dari anak ini tidak wajib untuk membayarkan zakat fitrah anak-anaknya. Kenapa? Karena anaknya sudah balik dan dia sudah punya pekerjaan yang layak dan bisa hidup dari penghasilan kerjanya dia. Seandainya orang tua itu ingin membayarkan zakat fitrah anaknya yang kondisinya seperti barusan kita bahas, maka si orang tua wajib untuk berpamitan, wajib untuk meminta izin bahwa si ayah ingin membayarkan zakat fitrah anaknya. Jika memang anaknya itu berkenan zakat fitrah dia itu dibayarkan oleh orang tuanya, maka si bapak baru diperkenankan dan sah untuk membayarkan zakat fitrah anaknya. Namun jika seandainya si anak bilang kepada si orang tua, sudahlah pak, tidak usah bayarkan zakat fitrah saya. Biarkan saya membayar zakat fitrah saya sendiri. Maka si bapak juga tidak perlu membayarkan zakat fitrah untuk anaknya. Dan kondisi ini juga sama dengan kondisi orang tua. Seandainya si laki-laki ini dia punya orang tua, bapak atau ibu. Jika memang ternyata kondisi bapak atau ibunya ini dalam kondisi yang sulit, tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya penghasilan tetap, hidupnya mereka berdua tergantung dengan penghasilan anak-anaknya, maka si anak wajib untuk membayarkan zakat fitrah orang tuanya. Namun jika seandainya si anak ini punya orang tua yang orang tuanya juga berpenghasilan, orang tuanya bisa hidup sehari-hari, kebutuhan sehari-harinya itu tercukupi dari penghasilan mereka sendiri, maka si anak juga tidak punya kewajiban atau gugur kewajibannya untuk membayarkan zakat fitrah orang tuanya. Karena orang tua sudah memiliki penghasilan yang cukup dalam kebutuhan sehari-hari mereka berdua. Kalau seandainya dalam kondisi melarat, maka si anak punya kewajiban membayarkan zakat fitrahnya. Karena wajib untuk membayarkan nafkahnya. Sehingga juga wajib membayarkan zakat fitrahnya. Dan hal itu juga berlaku kepada si istri. Dan nanti ada pembahasannya sendiri dari keterangan Imam Ibnu Naqib Al-Misri. Kita lanjutkan dulu bagaimana keterangan beliau. Beliau kemudian melanjutkan, Lazimathu fitratu kulli man talzamuhu nafaqatuhu. Dia juga wajib membayarkan zakat fitrah orang-orang yang wajib dia berikan nafkah. Keterangannya, min zaujatin wa qaribin wa mamlukin in kanu muslimina wa wajada ma yuaddi anhum. Jadi yang dimaksud orang-orang yang wajib untuk diberikan nafkah adalah zaujah, istri, wa qoribin, qorib di sini maknanya sebagaimana keterangan Faidul Ilahil Malik adalah anak atau anaknya anak, ya, cucu maksudnya. Wa mamlukin, budak jika memang dia punya budak, in kanu muslimina, kalau mereka semuanya beragama Islam. Jika seandainya misalkan anaknya atau misalkan istrinya atau misalkan budaknya ini tidak beragama Islam, mereka adalah orang-orang kafir atau mungkin orang-orang yang murtad, maka si laki-laki tidak wajib untuk membayarkan zakat fitrah mereka semuanya. Karena mereka bukan orang Islam. Lakin la talzamuhu fitratu zaujatil ab al-mu'siri wa mustauladatihi wa in lazimathu nafaqatuhuma. Si laki-laki ini tidak memiliki kewajiban untuk membayarkan zakat fitrah dari istri bapaknya. Maksudnya bagaimana? Jika seandainya dia punya bapak, namun bapaknya ini memiliki istri kedua, atau istri yang dia nikah baru saja setelah istri pertamanya meninggal dunia. Artinya berarti ibu sambung.
Ketika misalkan orang tuanya memiliki ibu sambung atau memiliki ibu yang kedua, maka si anak ini tidak memiliki kewajiban untuk membayarkan zakat fitrah ibu yang model seperti ini. Walaupun jika seandainya bapaknya ini dalam kondisi melarat, si anak masih punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mereka. Namun dalam masalah zakat fitrah, ketika orang yang akan dibayarkan itu adalah istri kedua dari bapak atau ibu sambung, maka untuk masalah zakat fitrah, si anak tidak memiliki kewajiban membayarkan zakat fitrah mereka berdua. Jika seandainya si anak ingin membayarkan zakat fitrahnya, maka perlu meminta izin atau berpamitan kepada ibu sambung atau istri kedua dari si bapak. Jika memang beliaunya ini memberikan izin, berkenan dibayarkan zakat fitrahnya, maka perlu bisa dibayarkan zakat fitrahnya. Jika seandainya beliaunya ini kurang berkenan, maka anaknya juga tidak berkewajiban membayarkan zakat fitrah beliau. Ini penting untuk diketahui. Berikutnya kemudian, waman lazimahu fitratun wa wajada ba'daha bada'a binafsihi. Jika seandainya dia memiliki kewajiban membayarkan zakat fitrah orang lain. Membayarkan zakat fitrah orang lain ini misalkan istri, anak, orang tua, dan seterusnya. Akan tetapi wajada ba'daha, dia hanya memiliki harta yang cukup untuk membayarkan sebagiannya saja. Tidak semuanya. Taruhlah misalkan dia hanya cukup membayarkan zakat fitrah istrinya. Atau hanya cukup istri dan anaknya. Atau misalkan istri, anak, dan salah satu orang tuanya. Misalkan hanya seperti itu. Bagaimana kemudian? Bada'a binafsihi. Maka dia wajib membayarkan zakat fitrah dirinya dia sendiri dulu. Jika sekiranya setelah membayarkan zakat fitrah dirinya masih ada lebih, summa zaujatihi, maka urutan kedua adalah istrinya. Karena memberikan nafkah kepada istri jauh lebih wajib dibandingkan memberikan nafkah kepada anak atau orang tua. Ya, jika seandainya setelah membayarkan zakat fitrah dirinya sudah, istrinya sudah, dan masih ada lebih lagi, summa ibnihi shaghir. Baru kemudian urutan berikutnya membayarkan zakat fitrah anaknya yang masih dalam kondisi anak-anak masih kecil, belum balik. Ini wajib untuk dibayarkan zakat fitrahnya. Summa abihi, kemudian bapaknya. Jika misalkan dia masih sudah selesai membayarkan zakat fitrah dirinya, istrinya, anaknya yang masih kecil, dan ternyata masih ada lebih harta, maka berikutnya adalah membayarkan zakat fitrah bapaknya. Bapak kandung di sini maksudnya. Summa ummihi. Jika masih ada lebih lagi, maka kemudian adalah membayarkan zakat fitrah ibu kandungnya. Summa ibnihi al-kabir. Urutan berikutnya, kalau memang masih ada lebih hartanya, adalah untuk anaknya yang sudah besar, namun masih belum mendapatkan pekerjaan yang layak atau penghasilan yang cukup untuk kebutuhan dia sehari-hari. Ini urutan-urutan ketika memang harta yang dimiliki oleh si laki-laki ini pas-pasan. Hanya cukup untuk sebagiannya saja. Maka urutan dalam membayarkan zakat fitrah adalah satu, dirinya sendiri. Kedua, istrinya. Ketiga, anaknya yang masih kecil. Keempat, bapak kandungnya. Kelima, ibu kandungnya. Dan yang keenam adalah anaknya yang sudah besar, namun masih belum memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan dia sehari-hari. Dan kebutuhan yang dimaksud di sini adalah kebutuhan-kebutuhan pokok, bukan kebutuhan-kebutuhan sekunder. Kalau kebutuhan sekunder itu di luar pembahasan. Yang dibahas di sini adalah kebutuhan-kebutuhan yang primer, yang memang kebutuhan pokok dan diperlukan seperti makan sehari 2 kali misalkan, untuk kebutuhan pakaian misalkan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Berikutnya kemudian, walau tazawwaja mu'sirun bimu'siratin. Seandainya ada laki-laki yang dia kondisinya kekurangan, dia orang miskin atau orang yang fakir, menikah dengan perempuan yang kaya raya. Ada laki-laki melarat menikah dengan perempuan yang kaya raya. Lazimat sayyidal amati fitratul li amatihi wala talzamul hurrata fitratu nafsiha wa qila talzamuha. Maka si laki-laki ini tidak memiliki kewajiban untuk membayarkan zakat fitrah istrinya. Karena memang si istri dalam kondisi cukup bahkan berlebihan, sedangkan si suami dalam kondisi kekurangan. Namun untuk si istri yang dalam kondisi cukup ini, menurut qaul yang sahih, sebagaimana yang disebutkan di sini, dia tidak memiliki kewajiban untuk membayar zakat fitrah dirinya sendiri. Namun beliau di sini juga menyatakan wakila talzamuha. Ada qil yang mengatakan
bahwa si istri yang dalam kondisi cukup ini juga masih wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya dia sendiri. Keterangan yang ada di dalam kitab Umdatus Salik yang model seperti ini menunjukkan bahwa khilaf di antara ulama-ulama Syafi'iyah merupakan khilaf yang kuat. Sehingga demi untuk kehati-hatian, jika seandainya ada laki-laki melarat yang menikah dengan perempuan kaya raya, maka si istri atau si perempuan yang dalam kondisi cukup ini, dia tetap wajib untuk membayar zakat fitrah bagi dirinya sendiri. Adapun membayar zakat fitrah untuk suaminya, maka ini tidak wajib. Kecuali jika seandainya si suami memberikan izin supaya dibayarkan zakat fitrahnya oleh si istri. Maka di situ ada ketentuan-ketentuan berikutnya. Namun pada dasarnya, si suami karena dalam kondisi melarat, dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi miskin atau fakir, dia tidak memiliki kewajiban membayarkan zakat fitrah untuk istrinya. Demikian juga dengan anak-anaknya jika sudah punya anak. Karena memang dalam syariat kita, dalam syariat Islam ini, harta yang dimiliki oleh istri atau hak miliknya si istri itu berdiri sendiri, merdeka, dia itu mandiri, milik si istri itu sendiri. Tidak menjadi milik si suami. Beda dengan harta yang dimiliki oleh suami. Ketika suami ini memiliki harta, maka pada dasarnya dalam harta si suami adalah masih ada hak milik dari si istri atau anak-anaknya. Beda dengan harta miliknya istri. Nah, ini penting untuk difahami supaya kita semuanya terutama kita sebagai seorang suami bisa mengerti siapa sajakah yang wajib untuk kita bayarkan zakat fitrahnya dan siapa sajakah orang-orang yang tidak wajib untuk kita bayarkan zakat fitrahnya. Nah, inilah kiranya keterangan yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Barangkali mungkin ada keterangan-keterangan kami yang kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan pembahasan kita ini menjadi pembahasan yang manfaat dan barokah, dan mudah-mudahan lebih penting dari itu semuanya, kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan, dan mudah-mudahan puasa kita, sholat kita, tadarus Al-Quran kita, wirid-wirid kita, dan sedekah-sedekah kita semuanya yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diberikan keridhaan oleh Allah Ta'ala dan diterima di sisinya, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita semuanya dan juga orang tua kita semuanya senantiasa diampuni dan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.